Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu. Bu. Pernah nggak ada perasaan takut ditinggalin sama Allah? Pernah. Terutama pada saat apa? Lagi dalam tertimpa musibah. Lagi sulit. Lagi nggak ada duit, jujur banget. Kalau lagi senang, jujur. Lagi senang lupa, pas lagi sulit takut ditinggal sama Allah. Padahal kalau bisa kita selalu bisa dekat sama Allah. Nah kita bahas yuk, apa sih, ada nggak kaitannya ya tentang perasaan dekat dengan Allah dengan surah Ad-Duha ini? Apa sih maknanya, gimana caranya supaya kita bisa dekat sama Allah dan pada saat kita ragu, pada saat kita ngadepin kesulitan kita bisa tetap istiqomah, Allah ada sama kita. Allah nggak jahat sama kita. Yuk, udah ada guru kita, ada Ustazah Inaratul Aini. Silakan Ustazah, fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sikhra wa kana rabbuka qadira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim katsira, amma ba'du. Bu. Alhamdulillah. Pada bahagia apa pada susah? Semoga meskipun di dalam hidup kita penuh dengan jerih payah, tetapi lillah sehingga penuh dengan bahagia yang melimpah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah. Dan di dalam surat Ad-Duha ayat 6 dikatakan bahwa Allah menemukan Rasulullah dalam keadaan yatim, lalu Allah melindungi Rasulullah. Di dalam kitab Asbabun Nuzul, Imam Suyuti menjelaskan bahwasanya surat Ad-Duha turun ketika dalam kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa jauh dari Allah, atau pada saat itu beberapa hari malaikat Jibril tidak berkunjung pada Rasulullah. Lalu ada seorang wanita Quraisy yang bernama Ummu Jamil mengatakan, wahai Muhammad, ternyata setanmu telah pergi. Nah, dikatakan Ummu Jamil malaikat itu sebagai setan. Padahal di situ Rasulullah sangat merindukan, sangat merasa ingin dikunjungi oleh malaikat Jibril untuk menerima wahyu. Tapi kemudian turunlah surat Ad-Duha tersebut. Bu, jika ibu tidak dikunjungi suami beberapa hari rasanya gimana?
Merasa dicampakkan atau lebih bahagia? Ibu-ibunya ada yang nyeletuk gini. Ibu, bagaimana rasanya ditinggalkan suami? Ada yang teriak, senang. Kok Alhamdulillah. Gitu? Alhamdulillah malah. Alhamdulillah jadi suaminya beristri 2 dibagi harinya. Alhamdulillah berkurang pekerjaan. Langsung nggak mau saya. Jadi di sini Nabi sangat merindukan kehadiran malaikat Jibril untuk memberikan wahyu. Tetapi kemudian turun surat Ad-Duha ini menjadikan berita gembira bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengobati kerinduan Rasulullah kepada malaikat Jibril. Subhanallah. Maka dari itu ternyata di dalam surat Ad-Duha ini mengandung sebuah arti yang luar biasa. Bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun. Tetapi mohon maaf, justru yang meninggalkan Tuhannya itu adalah manusia itu sendiri. Allah selalu dekat, tetapi ternyata kita yang selalu menjauh. Di dalam hadis dikatakan bahwa Allah bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Dekat sekali, tetapi kita sering lupa kepada Allah. Saat kau kaya, janganlah berfoya-foya. Janganlah lupa pada Allah yang Maha Esa. Saat kau makmur, janganlah engkau takabur. Banyakin syukur biar hidupmu gak hancur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Atatama bi'ilmi lai sholatan daimana bidawami mulkillahi. Makanya ketika kita kaya jangan sampai lupa dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya yang pertama tadi, alam yajidka yatimang fa'awah. Ketika Rasulullah di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dalam keadaan yatim tidak diasuh oleh bapak ibunya. Allah lah yang menjaga Rasulullah. Jadi kita hidup di dunia ini sesungguhnya tidak dijaga oleh manusia. Tetapi Allah langsung yang menjaga kita. Maka jangan sekali-kali kita bergantung kepada manusia. Apalagi bergantung di pohon cabai. Apalagi gantung diri. Tapi mari kita bergantunglah pada Allah yang Maha Kuasa. Siapapun itu yang dikirim Allah ke dunia ini, dialah malaikat-malaikat yang dikirimkan Allah untuk menjaga kita. Baik itu orang tua, baik itu saudara, baik itu tetangga, baik itu suami tetangga. Suami tetangga. Semuanya dikirim Allah untuk menolong kita. Terlebih ketika Rasulullah dalam keadaan yatim, bayangkan seorang yatim tidak memiliki bapak dan ibu. Maka kemudian dititipkan kepada kakeknya. Siapa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Setelah itu meninggal dititipkan kepada pamannya Abu Talib. Setelah itu Rasulullah bukan kurang pendidikan, tapi justru menjadi pribadi yang luar biasa. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Bukan berarti anak yatim, orang yatim piatu itu tidak memiliki karakter yang baik. Betul? Betul. Kemudian dilanjutkan berikutnya. Ketika Allah menemukan Rasulullah dalam keadaan bingung, fahada, maka Allah lah yang memberikan petunjuk. Maka dilanjutkan kemudian di ayat berikutnya, ketika
Allah menemukan Rasulullah dalam keadaan lemah, kekurangan, fa'aghna, maka kemudian dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tabari menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya, tidak boleh kita semua menghardik para anak yatim dan orang yang meminta, baik itu meminta harta ataupun meminta ilmu. Maka di dalam ayat terakhir mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita mendapatkan kenikmatan karunia yang besar dari Allah, maka bersyukurlah. Para pemirsa semua Cahaya Hati Indonesia, mari penuhi Indonesia dengan karunia dan nikmat Allah yang luar biasa. Karena sesungguhnya Indonesia adalah surga dunia. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Zaza. Bersyukur kepada Allah sepanjang waktu, setiap. Iya. Ini cherry bell semua nih. Emang harus bersyukur kepada Allah gitu ya Bu ya? Bu. Bu. Ibu-ibu ustazah kalau udah dipancing lagu nyamber. Jadi ayat di dalam surah Ad-Duha tadi mengingatkan kepada kita semua perenungan gitu ya ustazah ya. Bahwa apa yang akhir itu masih lebih baik daripada yang awal. Jadi kalau kita lagi sulit nih, ingat-ingat bahwa sebenarnya keadaan sekarang ini masih lebih mending loh. Masih lebih banyak berkahnya. Dulu saya susah, sekarang masih mending. Ini susahnya gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena masih ada harapan ke depan untuk memperbaiki hidup. Betul apa betul? Bu. Bu. Ini saya dipelototin sama ibu-ibu, ini kenapa ini? Baik, siapa yang mau bertanya angkat tangan? Angkat tangannya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masito, utusan dari Majelis Ta'lim Harapan Mulia. Gini Ustazah, terkadang saya merasa kayaknya Allah jauh gitu sama kita. Perasaan saya ya. Yang saya mau pertanyakan, doa apa sih yang agar kita itu dekat sama Allah dan apa yang kita inginkan diijabah sama Allah gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Ma'asyirah. Masyidah. Salam silaturahim Ibu Masyidah dan seluruh jamaah. Alhamdulillah perasaan ya. Kalau perasaan kita jauh, itu sebenarnya yang sedang menjauh siapa? Kita sendiri. Karena sesungguhnya Allah itu dekat. Dan Allah sesungguhnya ketika meridhoi seseorang, maka ciri-cirinya adalah orang tersebut juga ridho kepada Allah. Maka ketika kita merasa jauh, maka sesungguhnya memang kita sedang menjauh kepada Allah. Maka perasaan itu bagus. Kenapa bagus? Karena kesadaran akan posisi kita yang sedang jauh dari Allah. Maka mendekatlah. Ud'uni, ud'uni, ud'uni. Ud'uni ini artinya tidak hanya mintalah, mintalah, mintalah. Enggak. Karena da'a yad'u itu artinya adalah memanggil. Aku memanggil. Memanggil itu artinya adalah supaya jaraknya lebih dekat. Maka ketika kita memanggil Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi dengan kita. Maka ketika kita punya perasaan seperti itu wajar dong. Kita kan manusia penuh dengan ibu loh. Kalau saya bilang penuh dengan harta. Gitu maunya penuh dengan wanita. Penuh dengan tahta. Tahta, harta, wanita. Inilah yang ada di dunia yang menjauhkan kita dari surga dan Tuhan yang Maha Esa. Itulah manusia. Maka ketika manusia itu sadar akan jauhnya posisi kita dengan Tuhan, maka
segeralah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lari lebih cepat lagi. Karena sesungguhnya ketika kita mendekat dengan berjalan maka Allah berlari. Iya kan? Ketika kita sudah merasa maka itu jos. Artinya kesadaran yang sempurna yang mendekatkan kita jauh lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa doanya supaya kita lebih dekat pada Allah? Istighfarlah. Jadi Rasulullah dalam sehari-harinya beliau minimal membaca istighfar itu 1000 kali. Kita baca istighfar berapa kali, Bu? Paling kalau anak kita nakal kita astagfirullah. Suami kita pulang malam astagfirullah. Mari kita beristighfar minimal 1000 kali dalam sehari. Dengan kesadaran diri bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa. Harta. Penuh harta, wanita, tahta yang membuat kita berdosa. Nah, selain istighfar kita juga bisa sholawat seperti tadi Ustadz David. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah yang memberikan nikmat kepada kita dan hanyalah Allah yang memiliki kekuatan segala-galanya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, udah terjawab ya. Jadi pengen deket sama Allah itu banyak-banyakin istighfar. Istighfar jangan cuma di mulut, tapi pada saat bilang nyebut astagfirullahaladzim, ingat dosa-dosa apa yang kita lakuin, yang kita seselin. Khususnya buat orang tua, khususnya dosa yang kita lakuin sama keluarga, suami, anak, kakak, adik, tetangga. Jadi nggak cuma sekedar astagfirullah, astagfirullah. Pas ditanya, lo dosa lo apa yang lo minta maaf? Nggak tahu, gue cuma ngomong doang. Ya, jadi benar-benar nyesel dari hati. Sambil baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abul laka bi ni'matik alayya wa abul laka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Jangan mana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Kuat Coffee dan juga Ustazah Inaratul Ain. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Baik, alhamdulillah, insya Allah Luwak White Coffee segar di raga, sehat dan semangat di jiwa. Alhamdulillah. Baik nih, ini Luwak White Coffee mau bagi-bagi berkah uang 1 juta rupiah. Siapa yang mau? Jangan lupa dipotong pajak ya Bu ya, yuk. Yang mau ini saya sebutkan pertanyaannya dulu, boleh dipikir-pikir, boleh searching Google ya. Boleh cari jawabannya di mana aja. Pertanyaannya adalah, apa surat yang dibahas pada episode kali ini? Ayo kita cari ibu yang cantik jelita berkacamata. Silahkan.
Yang berkacamata banyak ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ibu. Oke. What is your name? Saya dengan Seri Murni, saya dari Majelis Taklim Tarumajaya. Jawabannya Ustazah Ad-Duha. Ad-Duha betul Bu? Dapat 1 juta nih jadi? Tepuk tangan ibu-ibu. 1 juta jangan lupa dipotong. Syukur-syukur dipotong sama semuanya nih buat ngemi ayam bersama. Buat beli apa? Tofi, siap. Selamat ya Bu, jangan lupa dipotong pajak. Baik jamaah masih semangat semuanya? Alhamdulillah jika masih semangat. Jangan kemana-mana, tetap di program Cahaya Hati Indonesia bersama Luwak White Coffee.